Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Warahmah dengan NIM 2302009500067. Saya dari kelas PTIKB Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas seputar materi multiplexing dengan mata kuliah komunikasi data. Apa sih multiplexing itu? Multiplexing atau disebut juga mixing adalah sebuah teknik dalam bidang telekomunikasi yang memungkinkan beberapa informasi dapat dikirimkan melalui satu jalur transmisi secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat mengirimkan banyak data sekaligus melalui satu kabel atau media transmisi. Mixing juga dikenal sebagai teknik gabungan data. Sebagai contoh, kita bisa mengirimkan data suara, data video, dan data internet secara bersamaan melalui satu kabel transmisi. Selain itu, dilansir dari laman TouchTarget, mixing adalah metode yang digunakan oleh jaringan untuk menggabungkan beberapa sinyal digital atau analog menjadi satu sinyal komposit yang ditransmisikan melalui media yang sama, kabel serat optik atau gelombang radio. Kemudian tujuannya multiplexing yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok atau yang biasa disebut juga dengan network dari suatu IP. Ini digunakan saat dibutuhkan suatu routing atau pengalihan data antar komputer, di mana perangkat router atau komputernya akan memeriksa apakah IP tujuan berada di kelompok atau network yang sama. Nah, adapun juga jenis-jenis multiplexing. Di antaranya, yang pertama, ada frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik mixing yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Setiap saluran frekuensi digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sistem televisi kabel, setiap saluran televisi mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga banyak saluran televisi dapat dipancarkan melalui satu kabel koaksial. Kemudian yang kedua ada orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM. OFDM adalah teknologi dalam jaringan komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data melalui banyak saluran frekuensi yang berbeda-beda secara bersamaan. Teknik ini membagi data menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui banyak subcarrier frekuensi yang dipisahkan secara ortogonal. Kemudian yang ketiga yaitu ada time division multiplexing atau TDM. TDM ini adalah teknik mixing yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Nah, setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sistem telepon, beberapa sumber suara dapat digabungkan dalam satu jalur telepon melalui penggunaan teknik TDM. Yang keempat ada dense wavelength division multiplexing atau DWDM. Nah, DWDM ini adalah teknologi dalam jaringan optik yang memungkinkan banyak sinyal data untuk dikirimkan melalui satu kabel serat optik secara bersamaan. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan banyak gelombang cahaya dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu untuk mengirimkan data pada jarak yang jauh. DWDM dapat meningkatkan kapasitas jaringan tanpa harus menambah jumlah kabel serat optik lagi dan dapat mendukung transfer data dalam jumlah yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan optik, telekomunikasi, dan data center untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan. Kemudian ada juga jenis-jenis multiplexing yaitu wavelength division multiplexing atau WDM.
WDM adalah teknik mixing yang membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya yang berbeda-beda. Setiap saluran gelombang cahaya digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sistem transmisi optik, banyak saluran data dapat dikirimkan melalui satu kabel serat optik menggunakan teknik WDM. Kemudian yang keenam ada inverse multiplexing atau IMUX. Nah, IMUX adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi data yang besar menjadi beberapa bagian kecil dan mengirimkannya melalui beberapa jalur yang berbeda secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja jaringan. Teknik ini berguna untuk mengatasi keterbatasan kecepatan dan kapasitas jaringan dengan menggunakan IMUX. Nah, dengan menggunakan IMUX, data yang besar dapat dibagi dan dikirimkan melalui jalur sehingga dapat menghemat waktu dan mempercepat proses transfer data. Kemudian yang ketujuh, itu yang terakhir, ada ADD atau drop multiplexing atau ADM. Ini adalah teknologi dalam jaringan komunikasi optik yang memungkinkan beberapa sinyal data yang berbeda dapat ditambahkan atau dihapus dari jaringan tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. Dalam ADM, sinyal data dapat ditambahkan ke dalam jaringan pada suatu titik dan dapat dihapus dari jaringan pada titik lainnya tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. ADM banyak digunakan pada jaringan optik telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja jaringan dan memungkinkan lebih banyak layanan untuk ditambahkan ke dalam jaringan tanpa memerlukan penambahan kabel serat optik baru. Itulah tadi jenis-jenis multiplexing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teknik multiplexing. Nah, ada 3 teknik multiplexing, diantaranya yang pertama ada analog multiplexing. Nah, ini adalah teknik mixing yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal analog menjadi satu sinyal yang kompleks. Selain itu, digunakan pada sistem komunikasi analog seperti sistem telepon atau sistem televisi. Yang kedua ada teknik digital multiplexing. Nah, ini adalah mixing yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal digital menjadi satu sinyal yang kompleks. Digunakan juga pada sistem komunikasi digital seperti jaringan komputer dan sistem telekomunikasi satelit. Kemudian yang ketiga ada statistical multiplexing, yaitu salah satu teknik multiplexing yang mengatur penggunaan jalur transmisi secara fleksibel dan berdasarkan kebutuhan pengguna. Teknik ini sangat berguna dalam mengatur lalu lintas data yang tidak teratur seperti pada sistem jaringan komputer. Nah, ada pun juga beberapa contoh multiplexing yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai berikut. Seperti ada televisi kabel. Sistem televisi kabel ini menggunakan teknik FDM dalam mengirimkan banyak saluran televisi melalui satu kabel koaksial. Kemudian yang kedua ada sistem telepon. Sistem telepon menggunakan teknik TDM dalam menggabungkan beberapa sumber suara dalam satu jaringan telepon. Kemudian yang ketiga ada jaringan komputer. Jaringan komputer menggunakan teknik mixing yang berbeda-beda seperti STDM dan statistical multiplexing dalam mengatur lalu lintas data. Keempat, ada transmisi optik. Sistem transmisi optik menggunakan teknik WDM dalam mengirimkan banyak saluran data melalui satu kabel serat optik. Yang kelima ada komunikasi nirkabel. Sistem komunikasi nirkabel seperti CDMA menggunakan teknik CDM dalam mengirimkan banyak sinyal data melalui satu frekuensi radio. Multiplexing juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu ada efisiensi. Yaitu multiplexing memungkinkan lebih banyak data dapat dikirim dalam satu waktu yang membuat proses komunikasi lebih efisien. Selanjutnya ada kecanggihan. Multiplexing memungkinkan komputer dan perangkat lunak untuk berinteraksi lebih baik, yang membuat komputasi lebih canggih. Yang ketiga ada kecepatan. Multiplexing memungkinkan data dapat dikirim lebih cepat yang membuat proses komunikasi juga lebih cepat.
Kemudian ada pun juga kerugian dari multiplexing, diantaranya kompleksitas. Multiplexing memerlukan perangkat lunak dan perangkat yang lebih kompleks, yang membuat implementasi lebih sulit. Kemudian yang kedua ada biaya. Multiplexing memerlukan perangkat lunak dan perangkat yang lebih mahal yang membuat biaya lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan dari multiplexing. Multiplexing adalah teknik yang sangat penting dalam komunikasi data. Dengan menggunakan teknologi multiplexing, lebih banyak data atau sinyal dapat dikirim melalui satu jalur terbatas, sehingga biaya pengiriman data atau sinyal dapat ditekan. Multiplexing digunakan dalam berbagai sistem komunikasi seperti televisi, telepon, dan internet. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa pembahasan seputar multiplexing yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.